Apel di mana? Udah. Nih. Taruh ya. Masih di setting. Udah. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa di situ baru mulai? Siapa? Berarti dia nggak tunggu. Hari ini Kita mau promosikan buku Agatha Christie The Last Chance yang terakhir. ya. Ini kita pernah tahu ya live streaming ini? Belum. Pernah. Yang terakhir ini dah. Nggak tahu. Ini bawain malahan kayaknya. Jadi aku mau info sedikit untuk yang suka banget kayak cerita-cerita supernatural, kayak cerita-ceritanya horor gitu ya. Buku Agatha Christie itu bagus-bagus banget ceritanya, dari kisah-kisahnya dia. Tapi aku masih penasaran nih, dari buku-bukunya Agatha Christie ini tuh kayak kisah nyata dari dirinya dia nggak sih? Enggak kayaknya. Enggak ya, cuman dia juga kayak misalkan ada beritanya kayak misalkan dia tuh kayak berurusan tentang kayak racun-racun karena dia pernah kerja di apotek gitu. Laboratorium udah kayak profesor. Dia tuh udah nyoba segala racun apapun itu, pokoknya gitu aja aku baca. Jadi buat yang pencinta sama kisah supranatural dan suka sama cerita berhantu yang mengerikan, nah ini jagonya nih penulisnya ya. The Last Adolescence. The Lessons adalah cerita pendek yang ditulis oleh Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan di AS, Amerika Serikat, dalam Ghost Stories pada bulan November 1926. Di Inggris, ceritanya ini diterbitkan di The Sovereign Magazine pada Maret 1927. Pada tahun 1933, cerita tersebut diterbitkan dikomplikasi sebagian dari koleksi The Hound of Death and Other Stories di Amerika Serikat. Cerita itu keluar sebagai sebagian dari Double Sin and Other Stories pada tahun 1961. Jadi buku ini udah lama ya? Cuman kayak covernya aja diperbarui gitu ya? Iya, ini tuh isinya tuh kumpulan-kumpulan cerita seram ya. Nah, Agatha Christie itu telah meninggal pada tahun 1976. Tapi itu tidak berarti bahwa nggak ada bahan segar untuk ditemukan oleh para pembaca Amerika. The Last Scenes selain mengumpulkan beberapa fiksi pendek menakutkan terbaiknya, termasuk yang belum pernah diterbitkan sebelumnya di sisi Atlantik ini, The Wife of the Knife. Ini adalah kisah singkat yang merujuk pada kisah Alkitab dengan nama yang sama, dengan sentuhan khas Dame Christie sendiri pada prosesnya. Meskipun bukan yang terkuat dari 20 yang disajikan di sini, itu tentu saja memiliki substansi yang lebih besar daripada sekadar keingintahuan bagi yang menyelesaikan untuk membaca buku ini. Pertimbangan kekuatan seseorang kemungkinan akan tergantung pada apakah preferensi pembaca untuk proses misterius yang tampaknya tidak dapat dijelaskan tetapi memiliki penjelasan yang rasional dalam buku ini. Misalnya pembaca lebih suka cerita horor yang tak tanggung-tanggung nih, bisa nih baca buku ini ya. Setiap jenis cerita diawali dalam jumlah yang baik dan menjadi teman tidur yang sangat baik. Kalau aku sih kalau baca yang horor nggak bisa tidur tidur nyenyak sih. Sama. Bukan teman tidur. Teman tidur ya benar. Nah, saya sudah lama percaya bahwa cerita horor seringkali merupakan cerita kriminal yang dibesar-besarkan dengan proporsi yang aneh, dengan supernatural dan luar biasa, kadang-kadang berdiri di atas yang tidak dapat dipecahkan.
Tentu saja tidak ada yang tidak bisa dipecahkan ketika detektif Belgia yang terkenal dari Dame Christie, Hercule Poirot ada di sekitar. Dia tampil dalam 3 kisah, membongkar flim-flam dan menyelamatkan nyawa dalam prosesnya. Dia tidak sepenuhnya skeptis bagaimanapun untuk kejutan dari teman tetapnya dan kadang-kadang narator ceritanya, Arthur Hastings. Seperti di sini di mana mereka berbicara dengan seorang janda putus asa yang khawatir bahwa kutukan Mesir kuno mungkin membawanya pergi. Setelah anaknya itu mengklaim ayahnya. Poirot bukan satu-satunya detektif terkenal Dame Christie yang muncul di halaman-halaman buku ini. Miss Marple juga tampil dalam 2 kisah. Kisah-kisah mereka serta beberapa lagi dengan detektif satu kali mengandung solusi yang cerdas dan sepenuhnya rasional. Namun sisanya keadilan terletak di tangan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang tersedia bagi manusia biasa. Udah. Sebelumnya aku mau bacain dulu nih ya untuk sinopsisnya. Bagi para pecinta kisah supernatural, hadir kumpulan cerita berhantu dan mengerikan dari Agatha Christie. Meski dunia mengenalnya sebagai ratu kisah kriminal, pada awal karir menulisnya, Agatha Christie mencoba menulis kisah-kisah misteri yang tidak wajar. Misalnya, kisah wanita yang mendapat penglihatan seperti cenayang, momok yang menjulang di balik kegelapan, pertemuan dengan dewa-dewa, pesan-pesan menyeramkan di dunia lain, bahkan kisah pria yang bertukar tubuh dengan seekor kucing. Kisah-kisah itu disatukan dalam kumpulan cerita paling mengerikan berjudul The Last Chance. Yang terakhir, beberapa kisah di dalamnya juga melibatkan Hercule Poirot dan Miss Marple. Kumpulan cerita ini semakin menampilkan sisi gelap Agatha Christie dengan 10 cerita diantaranya yang disebut penulis sebagai cerita pendek favoritnya. Jadi tuh buku-buku Agatha Christie udah banyak banget. Ada yang mau tanya? Kalau ada yang mau tanya boleh Kak. Silahkan, yang mau tanya buku lain juga boleh. Dari kisah teror. Dari kisah teror langsung ini, favorit saya adalah The Hound of Death, kisah mistisisme yang sangat memuaskan di era Perang Dunia II. Ini juga mungkin salah satu yang paling tidak impresionistik dari kisah-kisah horor yang disertakan di sini. Cerita-cerita seperti bagian judul serta The Wife of the Night yang disebutkan di atas bekerja, terutama karena manipulasi atmosfer Dame Christie dengan plot cerdas yang merupakan ciri khasnya yang tersisa untuk memainkan biola kedua untuk perubahan. Di sini. Yang sama sekali bukan kritik, hal yang sama dapat dikatakan bagaimanapun tentang akhir yang luar biasa dari salah satu novel Agatha Christie favorit, Malam Tanpa Akhir, sebuah studi tentang horor psikologis yang masih membuat saya menggigil memikirkannya hingga hari ini. Mungkin karena anak berusia 13 tahun yang mudah dipengaruhi ketika membacanya. Tetapi beberapa halaman terakhir itu meninggalkan bekas yang bertahan lama. Plotnya sampai saat itu menarik tentu saja dan cerdas, tetapi kegilaan halaman-halaman terakhir itu membuat pembaca terengah-engah. Keseimbangan kecerdasan dan kengerian itu menginformasikan salah satu favorit di dalam buku ini, di mana seorang pemuda, Jack Hartington, mendengar jeritan teror yang tidak disadari semua orang ketika dia menceritakan kepada seorang kenalan yang lebih tua, seorang psikiater bernama Ambrose Lavington. Dokter tersebut memiliki teori mengapa Jack menjadi subjek yang menghantui. Cerita horor yang paling memuaskan
dalam buku ini, yaitu dorongan menuju keadilan yang merupakan ciri khas genre misteri, bahkan ketika keadilan tersebut digagalkan atau ditumbangkan. Koleksi ini secara keseluruhan mendapatkan keseimbangan antara horor dan misteri yang tepat, meskipun beberapa kisah yang lebih supernatural dan terutama melibatkan anak-anak tidak berakhir dengan bahagia untuk semua yang terlibat. Jadi enggak semuanya happy ending ya. Iya. Tapi itu tidak akan menjadi kumpulan cerita yang menakutkan, benar-benar representatif jika keadilan selalu ditegakkan pada akhirnya. Itu bagian dari cemerlangan seram Dame Christie, mengetahui kapan harus memuaskan pembaca dengan keburukan duniawi seorang pembunuh manusia dan kapan harus meninggalkan kita dengan sentuhan dingin yang tidak dapat diketahui. Jadi misterius banget ya bukunya ya. Dia tuh kayak dari penulisnya ini juga kayak ngalamin yang kayak Hal-hal yang ngeri gitu. Kayak maksudnya dia tuh kayak berani banget gitu nih. Untuk nama lengkap Agatha Christie itu sebenarnya Dame Agatha Mary Clarissa Christie. Perempuan ya berarti ya. Iyalah. Itu kata cowok. Dia cowok, Dame-nya itu Dame. 15 September 1900 salah maaf. 15 September 1890 sampai 12 Januari 1976 adalah seorang penulis fiksi kriminal Inggris yang terkenal dengan 66 novel detektif dan 14 koleksi cerita pendeknya. Padahal dia hidupnya zaman dulu banget ya, tapi karyanya udah banyak banget. Terus dia juga sempat kayak nyamarin namanya dia. Dia nulis buku bukan pakai nama dia. Itu kayaknya udah ada 6 buku dah. Karyanya yang paling terkenal bercerita tentang detektif fiksi Hercule Poirot dan Miss Marple. Dia juga penulis pementasan drama terlama di dunia yang berjudul The Mousetrap, yang ditampilan The Theater West End 1952 hingga 2020. Pertunjukan itu ditutup pada Maret 2020 karena pandemi coronavirus. Ia juga menulis 6 novel dengan nama samaran, nih kan benar yang tadi. Nama samarannya yaitu Mary Westmacott. Pada 1971 dia diangkat menjadi Dame atau kontribusinya pada dunia sastra. World Report mencantumkan Christie sebagai penulis fiksi terlaris sepanjang masa. Novelnya telah terjual dari lebih dari 2 miliar eksemplar. Oh, banyak. Karyanya juga banyak banget. Nah, ini tuh ada 21 bab ya daftar isinya ya. Yang bab 21-nya itu ada bibliografi. Jadi semua buku-bukunya dia diceritain di sini. Semua bukunya dia yang kecil-kecil. Nih, misalnya kan kita lagi bahas yang The Last Scenes nih. The Last Scenes. Terus ada lagi bukunya In a Glass Darkly. Oh, ini apa namanya sih? Apa tuh? Ada ini ternyata ini emang buku-bukunya tapi dipilih cerita-ceritanya di sini. Ini kan teka-teki pantulan cermin, bahasa Inggrisnya nih ada nih sini. Dari buku-buku yang dia kecil-kecil itu ya? Bukan yang kecil itu, ini beda. Ini yang di Amerika Serikatnya itu. In a Glass Darkly itu teka-teki pantulan cermin tuh. Banyak cerita-ceritanya. Jadi setiap bab itu beda cerita, beda judul. Jadi setiap bukunya dia itu dimasukin ke sini. Ya, tapi dipilih kan. Ini ada berapa tadi? 20. Kisah? 20. Ya 20 cerita. 20 cerita. Jadinya kan ini kan bukunya kumpulan cerita. Iya. Agatha Christie dilahirkan dalam keluarga kelas menengah atas yang kaya di Torquay.
Devon, dan sebagian besar mendapatkan pendidikannya dengan bersekolah di rumah di luar. Astaga, pada awal karirnya sebagai penulis, ia mengalami 6 penolakan berturut-turut sebelum akhirnya pada 1920 karyanya yang berjudul Mystery Distillers yang menampilkan detektif Hercule Poirot diterbitkan. Menurut Indeks Translationum, ia tetap menjadi penulis individu dengan karyanya yang paling banyak diterjemahkan. Jadi bukunya Agatha Christie itu paling banyak ya diterjemahkan. Karyanya yang berjudul Lalu Semuanya Lenyap adalah salah satu buku dengan penjualan tertinggi sepanjang masa dengan penjualan sekitar 100 juta eksemplar. Enggak, 100 juta Cetakan gitu ya. 100 juta Kan sama aja. Plot ceritanya nih, Christie telah disebut sebagai Duchess of Death, Mistress of Mystery, dan juga Queen of Crime ya. Di awal karirnya, seorang reporter mencatat bahwa plot ceritanya sangat realistik, masuk akal, dan selalu baru. Menurut Hannah, di awal setiap novel, dia menunjukkan kepada kita situasi yang tampaknya tidak mungkin, dan kita kemudian bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi gitu kan. Kemudian perlahan dia mengungkapkan bagaimana yang tidak mungkin adalah satu-satunya hal yang bisa terjadi. Dia mengembangkan teknik berceritanya, jadi si penulis ini mengembangkan teknik berceritanya selama apa yang disebut masa keemasan untuk cerita fiksi detektif. Penulis Dilys Wynne menyebut Christie sebagai doyen of coziness pada akhirnya, yang kemudian menjadi ciri khas karya Christie. Karakter detektifnya biasa mengumpulkan tersangka yang masih hidup ke dalam satu ruangan, menjelaskan jalannya penalaran deduktif mereka, dan mengungkapkan pihak yang bersalah. Ada pengecualian di mana diserahkan kepada pihak yang bersalah untuk menjelaskan semuanya, seperti 10 Anak Negro dan Malam Tanpa Akhir. Penjualan bukunya nih, penulis adalah si Christie ini penulis kriminal yang pertama memiliki 100.000 eksemplar dari 10 judulnya yang diterbitkan oleh Penguin pada 1948. Pada 2018, Guinness World Record mendaftarkan Christie sebagai penulis fiksi terlaris sepanjang masa. Pada 2020, novela telah terjual lebih dari 2 miliar kopi dengan 44 bahasa. Separuh penjualannya adalah edisi berbahasa Inggris. Menurut Indeks Translationum pada tahun 2020, dia juga penulis individu yang paling banyak diterjemahkan. Christie adalah salah satu penulis yang paling banyak dipinjam di perpustakaan Inggris. Pada 2002, makanya kita pernah input ya yang edisi bahasa Inggrisnya tuh yang banyak banget. Itu ada juga kan yang Agatha Christie. Ada. Oh iya. Pada 2002, 696 buku audio Christie terjual dibandingkan dengan 97.755 untuk J.K. Rowling. Berarti tinggian si Agatha Christie ya. Terus 78.777 untuk Roald Dahl dan 75.841 untuk J.R.R. Tolkien. 117.000 Agatha Christie ya. Dan urutan kedua itu masih di J.K. Rowling ya. Terus pada tahun 2015, keluarga Christie mengklaim 10 Anak Negro sebagai novel kriminal terlaris sepanjang masa dengan sekitar 100 juta penjualan, yang juga menjadikan salah satu buku dengan penjualan tertinggi sepanjang masa. Adaptasi karya Christie telah diadaptasi untuk menjadi film layar lebar dan juga untuk televisi. Film pertamanya adalah film Inggris pada tahun 1928 berjudul The Passing of The Passing of Mr. Queen. Penampilan pertama Poirot adalah pada
pada 1931 dalam film berjudul Alibi yang dibintangi oleh Austin Trevor. Margaret Rutherford memerankan Martel dalam serangkaian film yang dirilis pada 1960-an. Christie menyukai aktingnya tetapi menganggap film pertamanya sebagai sangat buruk dan film lainnya tidak lebih baik. Itu kurang lebihnya dalam buku ini. Dan dalam cerita-cerita apa sih? Kisah-kisah penulisnya tadi ya. Iya, setiap cerita buku ini juga beda tahunnya nih diterbitinnya. Iya, jadi kan tiap buku yang dia masukin ke sini Edisinya. kan beda-beda. Jadi ada apa aja nih dalam 20 bab ini. Yang pertama ada yang terakhir. Yang terakhir ini ya. Yang kedua ada teka-teki Teka-teki pantulan cermin. Yang ketiga ada SOS. Yang keempat Misteri di perkuburan Mesir. Yang kelima Orang keempat. bukan orang ketiga lagi. Iya, bener. Yang keenam, Rumah pemujaan Astarte. yang ketujuh, Sang Gipsi. 8 Pondok Philomel. Ke-9 lampu, 10 mimpi, 11 radio, 12 televisi. Enggak ada televisi. Yang ke-11 ada radio, yang ke-12 ada istri sang Kenit, yang ke-13 ada misteri Gucci biru, 14 kasus aneh Sir Arthur Carmichael. Apa sih? Michael. 15 bunga, Geranium biru. Michael. Ini Michael. 16 panggilan sayap-sayap, 17 Gerion dan bintang-bintang gembalanya. 18 Tanda bahaya. 19 boneka sang penjahit. 20 guguk kematian. 21 Banyak tentang Tapi yang di sini yang kayak unik itu kayak lampu, mimpi, radio gitu doang ya. iya. Maksudnya gimana? Iya. Ini kalau di Amerikanya itu tuh judulnya ada bahasa Inggrisnya. The Blessed Darkly, The Adventure of the Egyptian Tomb. Yang tadi kita sebutin bahasa Indonesianya. Coba lihat yang Ini tuh radio. ada berapa halaman sih? 331. Oh, ini buku yang dia yang gede banget itu bukan sih? Iya, kalau ini yang apa sih? Yang base-nya bukunya dia ya. Memperkenalkan dia. Gimana Eka? Untuk live hari ini, Kita tutup dulu. ya sampai ketemu di live selanjutnya. Ya, terima kasih yang sudah menonton kita sampai akhir. Jangan lupa minggu ini ada giveaway. Ya, pantengin terus sosmed Dojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa bebenah di rumah.